Saya sampaikan bahwa hal ini adalah kekeliruan dalam penerjemahan dari bahasa Inggris. Mohon bantuan percakapannya ditampilkan. Frase replace humans, remove humans with software and replace with software, atau menggantikan manusia dengan software, itu adalah upaya efisiensi untuk menutup celah korupsi dalam kementerian, menutup error-error yang bisa dilakukan oleh manusia, dan agar manusia tidak melakukan tugas rutin karena bisa diotomasi, sehingga anggaran bisa dipangkas dan lebih tepat sasaran. Saya berusaha menyusun sebuah tim yang terdiri dari profesional muda, berintegritas tinggi, yang kesetiaannya bukan kepada saya secara pribadi, melainkan kepada misi pendidikan bangsa. Saya mencari orang-orang yang dapat mengajari saya, yang berani berbeda pendapat dengan saya, dan yang senantiasa mendahulukan misi pendidikan di atas kepentingan pribadi manapun, termasuk kepentingan saya sendiri. Perkenankanlah saya menyampaikan latar belakang mereka, sebab mereka adalah sebagian dari putra-putri terbaik bangsa yang bersedia mengabdi kepada negara. Telah ditayangkan majelis di layar, izinkan saya sejenak mengutarakan kualifikasi tim saya. Juristan, lulusan Harvard dan Yale, pernah bekerja untuk MIT Poverty Lab dan Aussie Aid melalui Bank Dunia, dengan fokus karir pada pengentasan kemiskinan, dan kemudian mengabdi di kantor staf presiden. Dey Sudarmo, lulusan Harvard dan Wharton, mantan konsultan di McKinsey, mengabdi juga di kantor staf presiden. Najila Shihab, pendiri PSPK dan Sekolah Cikal dengan pengalaman 20 tahun di dunia pendidikan, Global Fellow pertama dari Indonesia di Harvard, yang pernah menjadi penasehat bagi Menteri Pendidikan Bapak Muhadjir Effendi dan Bapak Anies Baswedan. Fiona Handayani, lulusan ITB dan Northwestern University, mantan konsultan McKinsey, salah satu deputi tim gubernur DKI di bidang pendidikan dan kesehatan. Iwan Syahril, lulusan Columbia University dengan gelar PhD dari Michigan State University, mantan dekan Fakultas Pendidikan Sampurna University. Anindito Aditomo, visiting fellow di Harvard, penerima beasiswa Fulbright, dan bagian dari tim yang merancang PISA, Standard Assessment Literasi dan Numerasi nomor 1 di dunia. Yang mulia, tim inti saya adalah pemimpin muda dengan pendidikan dan rekam jejak yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Saya meyakini kompetensi dan integritas mereka, dan masing-masing memilih untuk mengabdi kepada negara meskipun harus mengorbankan kemapanan finansial pribadi mereka. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa kita, bukan suatu shadow organisasi yang menakutkan. Walaupun mereka menjadi bawahan saya, tetapi mereka sebenarnya adalah mentor saya dalam dunia baru yang harus saya kuasai. Tim inti ini saya undang ke dalam grup WA yang namanya Edu.org pada 28 Agustus 2019 setelah saya dilantik diubah menjadi Mas Menteri Kortim. Dalam rangka mempersiapkan diri dan belajar mengenai tantangan dunia pendidikan yang akan dihadapi. Di dalam grup WA tersebut kami membahas berbagai topik kebijakan pendidikan. Dan berkat forum WA grup ini, saya memiliki kesempatan beberapa bulan sebelum pelantikan untuk kuliah mengenai pendidikan, kuliah mengenai pemerintahan. Tujuannya sederhana yang mulia. Agar saat saya dilantik, saya sudah memiliki pemahaman dasar atas persoalan pendidikan di Indonesia. Serta gagasan awal yang dapat langsung saya diskusikan dengan Bapak Presiden. Sebagai bentuk kesungguhan saya untuk belajar dengan cepat. Pembahasan dalam grup ini mencakup kurikulum, asesmen, pelatihan guru, dan juga konsep digitalisasi pendidikan. Kejaksaan selalu memaksakan narasi bahwa digitalisasi pendidikan adalah mengenai pengadaan laptop.
Padahal dari awal diskusi, digitalisasi itu berfokus kepada pengembangan aplikasi. Sepanjang periode saya menjabat, tidak pernah ada satupun pembahasan di dalam grup ini sebelum saya menjabat mengenai pengadaan laptop. Tidak pernah sekalipun disebut mengenai pengadaan Chromebook. Grup WA ini murni sebagai forum diskusi dan perencanaan agar saat mulai jabatan saya tidak kehilangan waktu dan tidak harus mulai dari nol. Dalam repliknya, jaksa penuntut umum menyebutkan adanya percakapan WhatsApp sebelum saya menjadi menteri, yang seolah menunjukkan bahwa saya telah berencana mencopot peran-peran strategis dan menggantinya dengan orang luar. Dengan hormat yang mulia, saya sampaikan bahwa hal ini adalah kekeliruan dalam penerjemahan dari bahasa Inggris. Mohon bantuan percakapannya ditampilkan. Frase replace humans, remove humans with software and replace with software, atau menggantikan manusia dengan software, itu adalah upaya efisiensi untuk menutup celah korupsi dalam kementerian, menutup error-error yang bisa dilakukan oleh manusia, dan agar manusia tidak melakukan tugas rutin karena bisa diotomasi sehingga anggaran bisa dipangkas dan lebih tepat sasaran. Frase find internal agents, change agents and empower them justru bermakna berbalikan, sebaliknya dari yang dituduh kejaksaan. Itu artinya menemukan talenta-talenta dari dalam kementerian dan memberikan mereka peran strategis. PNS-PNS terbaik harus diberikan peran yang signifikan. Itu yang dimaksudkan. Malah sebaliknya dari yang dituduh kejaksaan. Ada frase bring in fresh blood from outside. Ini adalah upaya menghadirkan talenta dari luar kementerian yang dapat memberikan perspektif baru. Perbauran budaya dalam dan budaya luar adalah satu-satunya cara bisa melahirkan inovasi dalam kementerian. Yang dituduh kejaksaan sebagai niat jahat justru adalah berbagai upaya solusi untuk memecahkan permasalahan birokrasi yang dihadapi setiap kementerian di Indonesia. Justru chat itu membuktikan komitmen saya untuk perubahan yang nyata dan sistemik, bukan sekedar di permukaan saja. Sejak awal tujuan saya adalah untuk memimpin kementerian yang gesit, yang efisien, dan yang kompeten. Dalam rangka menjalankan mandat dari Bapak Presiden untuk segera melaksanakan digitalisasi pendidikan dan memanfaatkan teknologi untuk memutakhirkan tata kelola pendidikan, dalam rapat kabinet paripurna pertama, beliau meminta saya untuk segera membangun platform teknologi untuk pendidikan. Bayangkan, Bapak Presiden Joko Widodo langsung menyebut, bahkan di tahun 2019, saat mulai jabatan saya, bahwa diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada. Dan dalam rapat kabinet pertama, bayangkan yang mulia, rapat kabinet pertama, Pak Presiden menyebut untuk segera membangun platform teknologi khusus untuk Mendikbudristek. Sekarang saya tanyakan yang mulia, apabila bukan untuk pengalaman saya di bidang teknologi, untuk apa Pak Presiden memilih saya menjadi Menteri Pendidikan? Inilah fakta yang diabaikan kejaksaan. Bahwa mandat saya dari awal adalah untuk melakukan digitalisasi pendidikan. Sesuai dengan arahan Presiden, ini bukan agenda pribadi. Pak Jokowi pun beberapa minggu lalu telah mengakui secara publik bahwa semua kebijakan saya, termasuk digitalisasi pendidikan, adalah arahan dari Presiden. Tanggung jawab ini menjadi salah satu tugas terbesar saya selama menjabat. Dalam sistem pendidikan yang begitu besar, mustahil saya bisa melakukan perubahan yang masif tanpa seperti asesmen, seperti pelatihan guru, seperti kurikulum, magang mahasiswa, tanpa teknologi. Mustahil.
Tanpa teknologi, transformasi sistem pendidikan dengan 50 juta murid, 3 juta guru, ratusan ribu sekolah, mungkin akan baru rampung dalam 2-3 dekade. Tetapi yang mulia, terdapat satu kendala besar. Kementerian belum memiliki kapasitas untuk membangun teknologi dalam skala besar.